warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabar kalian? Sehat semua? Alhamdulillah. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran SKI dengan judul Peradaban Islam Masa Daulah Abbasiyah. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu untuk memohon pada Allah agar dimudahkan dalam belajar kita, agar mendapatkan ilmu yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Untuk berdoa, mari kita mulai bersama-sama berdoa. Dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Hari ini yang tidak berangkat siapa ya? Dulu saja ya. Iya, Pak. Ya, banyak sekali. Asraf Mubarak Hadir. Budi Hadir. terus Charlie Hadir. ini Hadir. Oh. ya untuk absen. Kemudian mari kita mulai bersama untuk belajar mata pelajaran SKI kelas 11. Itu kita masih di bab 1, Peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Nah, ini SKI itu sejarah budaya Islam ya. Kita harus tahu tentang sejarah, sebab pentingnya sejarah agar kita tahu kaitannya dengan agama Islam, yaitu para pendahulu kita, dan lebih mengetahui bagaimana kita untuk memahami tokoh-tokoh pada masa sejarah peradaban Islam masa Daulah Abbasiyah. Pada pertemuan ini kita akan mempelajari salah satu peradaban Islam terbesar, yaitu Daulah Abbasiyah. Daulah Abbasiyah. Pada masa Islam ini mencapai puncak kejayaan dalam bidang ilmu pengetahuan, pemerintahan, ekonomi, dan kebudayaan, sehingga dikenal sebagai zaman keemasan Islam. Zaman ini termasuk zaman keemasan Islam, di mana Islam mulai berkembang lebih maju dan lebih pesat. Dan berikutnya adalah tujuan pembelajaran ini. Kita belajar pada bab pertama ini, yaitu tujuannya adalah untuk memahami lahirnya, kejayaan, perkembangan ilmu, sistem pemerintahan, dan keruntuhan Daulah Abbasiyah. Yang pertama, sejarah lahirnya Daulah Abbasiyah. Daulah Abbasiyah itu berdiri pada tahun 750 Masehi. Bapak udah ada tahun itu? Belum. Kok Bapak tahu? Nah, ini pentingnya kita belajar sejarah. Iya, dengan kita belajar sejarah, kita menjadi tahu peristiwa kapan kita sebelum lahir ke dunia ini. Daulah Abbasiyah lahir pada tahun 750 Masehi. Kemudian menggantikan Daulah Umayyah. Sebelum adanya Abbasiyah, itu ada Daulah Umayyah, di mana tokoh dalam Daulah Abbasiyah itu adalah Muhammad bin Ali, Abu Muslim Al-Khurasani, Abdul Abbas As-Saffah. Kemudian ada beberapa tokoh pada masa Daulah Abbasiyah. Beberapa tokoh pada masa Daulah Abbasiyah ini adalah
adanya khalifah-khalifah yang berprestasi, beberapa khalifah yang berjasa dalam Daulah Abbasiyah ini. Diantaranya adalah ada Abu Ja'far Al-Mansur. Abu Ja'far Al-Mansur itu termasuk salah satu dari khalifah yang berprestasi pada masa Daulah Abbasiyah. Beliau adalah pendiri kota Baghdad dan juga memperkuat pemerintahan pada waktu itu, pemerintahan yang sebagai pendirinya adalah Abu Ja'far Al-Mansur. Itu pemerintahannya sangat kuat pada masa itu. Kemudian selain dari Abu Ja'far Al-Mansur ada juga Harun Ar-Rasyid. Ini sangat familiar ya, sering kita mendengar nama beliau kan. Harun Ar-Rasyid itu termasuk tokoh yang sangat berperan dan memiliki prestasi pada masa Daulah Abbasiyah. Beliau itu membawa Abbasiyah mencapai puncak kejayaan, membawa Abbasiyah pada masa puncak kejayaan. Kemudian meningkatkan pendidikan dan kesejahteraan rakyat. Yang satunya lagi tokoh yang berprestasi pada masa Daulah Abbasiyah ada Al-Ma'mun. Prestasinya yaitu mendirikan dan mengembangkan Baitul Hikmah, kemudian mendukung perkembangan ilmu pengetahuan, Dari masing-masing khalifah yang berprestasi pada masa Daulah Abbasiyah itu untuk keseluruhannya adalah sebagai seorang yang berkontribusi dalam pembangunan kota Baghdad dan kemajuan ilmu. Perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Abbasiyah yaitu adanya Baitul Hikmah, gerakan penerjemahan, kemajuan matematika, kedokteran dan astronomi. Sehingga kenapa dibilang pada masa keemasan Islam ya diantaranya adalah dari segi pendidikannya semakin mengalami kemajuan. Dan salah satu ilmuwan yang terkenal pada masa itu, pada masa Daulah Abbasiyah ada Al-Khawarizmi, ada Ibnu Sina, Al-Farabi dan Al-Batani. Struktur pemerintahan Abbasiyah itu terdiri atas khalifah, wazir, kemudian diwan dan administrasi wilayah yang luas. Untuk khalifah itu adalah pemimpin tertinggi. Adapun wazir itu sebagai pembantu khalifah, wakil. Tapi bukan ke situ, tapi lebih ke pembantu khalifah. Dan diwan adalah lembaga administrasi pemerintahan. Diwan itu lembaga administrasi pemerintahan. Ini struktur pemerintahan pada masa Daulah Abbasiyah, ada khalifah, wazir, dan diwan. Kemunduran dan keruntuhan ya pasti adanya beberapa konflik ya. Di antaranya ada korupsi. Ini sejak dulu ya. Korupsi itu menjadikan pemerintahan itu tidak baik-baik saja, seperti pemerintahan yang ada yang banyak koruptornya pasti adanya mengalami kemunduran. Adanya juga faktor eksternal. Faktor eksternalnya adalah perang salib dan serangan bangsa Mongol. Tepatnya pada tahun 1258 Masehi, Baghdad diserang Hulagu Ham sehingga Daulah Abbasiyah runtuh. Itu yang menjadikannya kemunduran dan keruntuhan pada masa Daulah Abbasiyah. Siap untuk ditulis, siapkan buku sama pulpen kalian.
Nomor 1 atau langsung jawab saja ya. Langsung jawab saja. Gak usah. Kapan Daulah Abbasiyah berdiri? Kapan Daulah Abbasiyah berdiri? Terus nomor 2, siapakah khalifah pertama Daulah Abbasiyah? Liriknya nyung gua. Tuku aku wami ke orang arti. Nomor 3, sebutkan 2 tokoh yang berperan dalam berdirinya Daulah Abbasiyah. Nomor 4, kesempatan enggak? Ya, Pak. Ya. Ya udah. Nomor 4-nya, siapakah pendiri kota Baghdad? Siapa pendiri Paidi. kota Baghdad? Paidi. Nomor 5, Theodorus. apa nama pusat ilmu pengetahuan pada masa Abbasiyah? Ilmu pusat. Ilmu Apa nama pusat, Pusat. ilmu pengetahuan? Pusat ilmu pengetahuan pada masa Abbasiyah. Sudah dijawab? Langsung ya. Nanti ditukar sama temennya, kita koreksi bersama-sama. Sudah? Sudah ditukar? Sudah, Pak. Untuk pertanyaan pertama, kapan Daulah Abbasiyah berdiri? Ayo, kapan? Betul anak-anak? Betul. Ya, betul. Ya, betul. Yeay. Nomor 2, siapakah khalifah pertama Daulah Abbasiyah? Abdul Abbas. Betul. Bukan. Abul Abbas As-Saffah. Betul. Terus nomor 3, sebutkan 2 tokoh yang berperan dalam berdirinya Daulah Abbasiyah. Ini yang ada 2 tokoh banyak. adalah Asmi sama Muhammad Ali dan Abu Muslim Al-Khurasan. Kodri. Salah. Salah. Nomor 4, siapakah pendiri kota Baghdad? Siapa guys? Siapa memang? Umar. Abu Ja'far Al-Mansur. Dan yang terakhir nomor 5, apa nama pusat ilmu pengetahuan pada masa Abbasiyah? Betul Hikmah. Ya betul. Boleh. Betul berapa anak? Betul semua? Betul 3 doang. Oh, 3 aja ya. nggak jawab. Ya betul 3. Ngacung. Apa? Yang betul 3 ngacung. Yang betul semua ngacung. Oh. Nggak ada. Enggak Ya, ada. betul 4. Saya Pak, saya. Maju, maju. Betul Ada. 5 mesti diloncatin Pak. Betul Sini 5. saya nilai betul 4, yang betul 4. Maju. Yang kurang-kurang boleh. Dan yang betul 3 mana? Betul 3 ada berapa? Ya. Aku lagi apa? Ada yang salah semua. Dia masalah semua Pak. Asrof, iya Salah Pak. semua, Tadi Pak. saya lihat kamu bermain sendiri Iya, sih. Pak. Iya, Pak. Emelan. Makanya. Jung. Iya, ini dalam materi ini juga dijelaskan dan ibroh yang bisa diambil adalah kita harus sungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Salah satu upaya sungguh-sungguhnya adalah memperhatikan dan mendengarkan keterangan dari gurunya ketika diterangkan. Tuh, sudah. Selamat buat kalian yang betul semua. Sekian untuk pembelajaran materi SKI pada hari ini. Alhamdulillah kalian bisa memahami dengan baik lewat hasil evaluasi tadi. Walaupun ini kita masih memahami secara singkat, tapi paling tidak kita ada yang bisa diambil dari pembelajaran ini ya. Untuk itu dari saya sekian saja. Mari kita berdoa bersama-sama untuk mengakhiri pertemuan pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, menjadikan kalian mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah amin ya rabbal alamin. Mari kita berdoa untuk menutup kegiatan pembelajaran pada hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're